Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Indra Ramadan dalam kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada tugas sebelumnya kita ditunjukkan video tentang sekolah-sekolah yang sudah mempraktikkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Hasil dari observasi video sekolah-sekolah tersebut adalah yang pertama, sekolah memberikan kesempatan untuk peserta didik dalam menentukan tujuan pembelajaran, cara belajar, cara evaluasi pembelajaran, sampai pada bagian refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, sekolah juga memberikan ruang yang luas dan nyaman untuk menunjang inovasi dan kreativitas peserta didik agar mereka dapat mengeksplorasi diri. Yang ketiga, sekolah tidak hanya memiliki aturan, mereka juga memiliki kesepakatan, memiliki kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak, yaitu termasuk peserta didik sendiri, untuk saling menghormati kesetaraan. Praktik baik yang selanjutnya adalah pengajar yang mengajar di sekolah berasal dari para ahli di masyarakat maupun di dunia industri. Selanjutnya adalah penilaian kinerja tidak hanya berdasarkan pada hasil, namun juga pada proses belajar. Hasil akhir pembelajaran dijadikan portofolio karya dan kegiatan, sehingga peserta didik yang ingin melanjutkan ke dunia industri ataupun ke pendidikan yang lebih lanjut sudah memiliki portofolio yang lengkap. Sekarang ini adalah praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra tempat saya magang atau mengajar. Sekolah saya adalah SMA N7 Banjarmasin, dan kurikulum merdeka, kurikulum yang berpihak dan memerdekakan peserta didik diterapkan pada kelas 10. Praktik baik yang dilakukan adalah adanya program proyek profil pelajar Pancasila atau P5 yang memberikan ruang untuk peserta didik dalam mengeksplor diri. Dan pada P5 ini juga peserta didik diajak untuk mengerjakan proyek bersama teman sejawat, di mana mereka akan belajar tentang 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Selanjutnya, yang saya saksikan sendiri adalah P5 kewirausahaan. Peserta didik secara mandiri dan bertanggung jawab, serta kreatif dalam membuat produk, memasarkan produk, dan menjual produk. Dalam semua proses itu, peserta didik akan bergotong royong untuk mencapai tujuan dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta berpikir kreatif untuk bisa menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Dalam hal penilaian, peserta didik akan melakukan peer assessment antar anggota kelompoknya dan juga melakukan self-assessment pada apa yang sudah mereka kerjakan dan apa rencana tindak lanjut setelahnya. Disitulah nanti di mana peserta didik akan belajar untuk bisa mandiri. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka, saya selaku pendidik akan bekerja sama dengan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru tidak bisa berjuang sendiri karena itu penting adanya kerjasama antara peserta didik dan guru. Guru bisa memulai dengan memberikan tes diagnostik agar guru dapat mengetahui latar belakang pengetahuan, motivasi belajar, minat dan bakat peserta didik. Setelah itu, guru bisa menyampaikan hasil olah data dari tes diagnostik tadi ke kelas, sehingga peserta didik mengetahui potensi, minat, bakat, serta motivasi dirinya masing-masing. Selanjutnya, bersama dengan peserta didik merencanakan model pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penilaian kinerja. Secara konkret, contohnya adalah dengan hasil tes diagnostik yang menunjukkan bahwa peserta didik masih memiliki keterbatasan dalam vocabulary, maka pembelajaran tidak bisa langsung dimulai dengan membuat teks deskriptif lengkap.
Bersama peserta didik, kita bisa menanyakan mereka ingin belajar bahasa Inggris mulai dari mana. Misalkan mereka mau belajar mulai dari nama-nama benda di sekitar kelas. Ya, kita mulai dari sana. Lanjutkan dengan model assessment seperti apa yang mereka inginkan. Apakah menulis ataukah presentasi. Semua itu bisa dilakukan dengan adanya kurikulum merdeka. Sehingga pembelajaran tadi menjadi lebih bermakna dan peserta didik dapat terlibat aktif karena mereka sendiri yang akan bertanggung jawab dengan pilihan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan apabila ada tambahan atau feedback dari teman-teman atau Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.